terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang RI nomor Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana serta mengadili satu menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu selama 5 tahun. Tolong ya Bu, belum selesai ya. Tolong ya Bu, belum selesai. Jangan ganggu ya. Bisa dilanjutkan ini? Bisa dilanjutkan? Tiga. Ya, dilanjutkan ya. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kartu ATM BNI 27 untuk dimusnahkan. 63427 untuk dimusnahkan. 1 buah paspor atas nama Ramadan dengan nomor paspor X5437993T. 1 buah buku pelaut atas nama Fandi Ramadan dengan nomor buku pelaut pada terdakwa Fandi Ramadan. 1 unit terdakwa Fandi Ramadan. 1 unit dengan nomor IP 35 nomor IP 351145. IMEI 2 351145 7121123 milik Fandi Ramadan. 1 unit handphone merek Oppo berwarna biru gradasi hijau model F11 dengan nomor IMEI 183980047713473 IMEI 2 0477134665 dan nomor SIM card untuk negara. 67. Kardus berisi 30 berisi serbuk kristal. Jenis sabu dan 1 kardus warna coklat berisi 20 bungkus plastik kemasan teh Cina dengan merek Guan Ying warna juga kuat. Narkotika jenis sabu total yang berisi serbuk kristal. Narkotika jenis sabu total berat neto 1.995.930 gram digunakan Samosir. Dengan biaya perkara kepada terdakwa Rp5.000.
Demikianlah diputuskan dalam sidang persyaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026 oleh kami diri SHM Hum sebagai Hakim Ketua, Douglas RP Napitupulu SHMH, Randi Jastian 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh para penuntut umum, terdakwa didampingi oleh advokat dan penasihat hukum. Jadi itu ya, terdakwa, penasihat hukum dan putusan tersebut ya. Dan atas putusan ini yang telah dibacakan, terdakwa yang mempunyai hak yaitu hak segera menerima atau segera menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat menyajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan, hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal terdakwa menolak putusan. Terakhir adalah hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Silakan ya, bahwa ada hukum, ada advokatnya, silakan dikonsultasi ya. 5 tahun penjara, vonis yang diberikan oleh Hakim Tiwi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau yang memimpin sidang terdakwa Fandi Ramadan, anak buah kapal berusia 22 tahun yang sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum terkait dengan kasus penyitaan hampir 2 ton sabu oleh tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut pada 21 Mei 2025 silam di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Tuntutan mati terhadap Fandi Ramadan sebelumnya sempat membuat publik pro kontra di publik, saudara. Di antaranya adalah rapat dengar pendapat umum yang dilakukan Komisi 3 DPR RI yang mengundang tim penasihat hukum Fandi Ramadan dan juga keluarga Fandi hingga